wabarakatuh. Bil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh billahi min anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, jamaah salat zuhur yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita di siang hari ini. Allah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini. Afdhalul biqa' fil ardi adal itlaq masajiduha. Tempat yang paling utama di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Sebagaimana kita berkumpul di majelis ini, semoga Allah kumpulkan kita semua kelak dalam surganya nanti. Siapapun di antara yang hadir di majelis ini, dirinya, keluarganya yang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sulit Allah berikan kemudahan. Yang sempit Allah berikan kelapangan. Putra-putri kita yang menuntut ilmu, semoga Allah tumbuh kembangkan dalam kebaikan, mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Salawat dan salam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mencintai umatnya, menyayangi umatnya, bahkan beliau menyertai kita sampai hari ini. Wa'adamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah, kata Allah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Dalam tahiyat kita tadi mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Tergambar keselamatan untukmu wahai Nabi. Tidak mengatakan assalamu alaihin nabi. Ini Allah hendak mengajar kepada kita, Nabi itu dekat dengan kita. Sebelum beliau wafat menyampaikan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian dan matiku baik buat kalian. Beliau hidup membimbing ummah di jalan syariat, jalan yang diridhai Allah. Beliau wafat wa huwa inda rafiqil a'la, di sisi Allah yang maha tinggi. Innama tu'radu a'malukum alayya, amal-amal kalian disampaikan kepadaku. Nabi melihat kita lagi duduk bersimpuh di majelis begini, ditunjukkan wa ma ra'aitu min khairin hamidullah. Kalau kulihat umat beramal baik, aku memuji Allah. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah. Dan kalau aku lihat umat ini berbuat buruk, aku mohon ampun kepada Allah. Kebayang kalau yang mintakan ampun adalah Rasulullah, tentu doa-doa itu diujabah oleh Allah. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Allah bimbing kita di jalan yang diridhoinya, mengikuti jalan sunnah, jalan Nabi Muhammad, sampai akhirat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Di antara yang paling utama dalam beragama ini adalah istiqomah. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyakan ketika seseorang bermimpi kepada Rasulullah. Mimpinya itu bertanya dalam mimpinya ini, ya Rasulullah, rambut anda ubanan. Lalu Nabi menjawab, sayyabatni surah Hud wa ikhwatuha. Aku ini ubanan karena surat Hud. Jadi kalau Nabi ubanan karena memikirkan perintah dalam surah Hud. Kalau kita ubanan nggak tahu karena masalah-masalah dunia atau yang lainnya saya nggak tahu. Tapi yang jelas kita semua juga ubanan. Dibayangkan mana sih ayat yang membuat Nabi ubanan? Dalam surah Hud ayat 112 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadhaw. Innahu bima ta'maluna basyir. Istiqomahlah engkau bersama orang-orang yang mengikutimu. Fastaqim kama umirta.
Imam Nawawi dalam tafsir Marahul Labid di Kasfi Makna Al-Quran Majid menyebutkan fastaqim masalul istiqamah allati umirta fil aqaid. Pertama dalam hal akidah, tetap mengesahkan Allah. Tetap yang dicari dalam hidup adalah Allah. Tujuannya adalah Allah, mengesahkan Allah. Dalam Islam ini tidak mengenal ateisme, tidak mengenal monoteisme, tidak mengenal politeisme. Yang ada adalah monoteisme. Jadi mempercayai Tuhan yang esa. Kalau politeisme mempercayai Tuhan yang banyak. Kalau ateisme tidak percaya sama Tuhan. Nah kita qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa. Karena Nabi lahir di tengah-tengah di mana masyarakat Arab itu menjadikan berhala-berhala. Ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah. Dan yang menarik saat itu Nabi tetap bersujud di situ. Kenapa? Nabi bukan sujud sama berhalanya, karena ada perintah khusus. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan pemilik Ka'bah ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini terbukti ketika orang-orang kafir bertanya, "Tuhanmu siflana, seperti apa Tuhanmu itu? Amin dahab, amin khosab, amin fiddah? Apakah Tuhanmu itu dari emas, perak atau kayu?" Kalau mereka punya Tuhan dari batu. Lalu turun Al-Ikhlas ini menjawab bahwasanya Tuhan itu tidak seperti yang digambarkan orang-orang. Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah sesuatu pun. Tidak seperti yang digambarkan orang-orang. Allah itu esa, tidak banyak seperti Tuhan kalian. Allah tidak diperanakkan, tidak pula beranak. Sebagian mereka punya anggapan kalau Uzair anak Tuhan. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani beranggapan kalau Isa sebagai anak Tuhan. La, bukan itu semuanya. Allahu ahad, Allah itu Maha Esa. Fastaqim, teruslah kamu istiqamah dalam akidah mengesahkan Allah. Maka Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Quran. Imam Masjid Kuba setiap rakaat kedua yang dibaca surat Al-Ikhlas. Makmum protes, lapor sama Nabi. Kalau kamu tidak rela, kenapa enggak cari imam yang lain? Kami suka dengan bacaan dia. Ya kalau begitu, panggil imam kamu. Dipanggil di hadapan Rasulullah. Lima taqra'u hadhihi surah. Kenapa kamu selalu membaca surat ini? Kata beliau, li'annaha sifatur rahman, karena Al-Ikhlas ini sifat Ar-Rahman. Inni uhibbuha, aku mencintainya. Kata Nabi, ahabbakallah bihubbika iyyaha, Allah cintai kamu karena kamu cinta Al-Ikhlas. Adkhalakal jannah bihubbika iyyaha, Allah masukkan kamu ke surga karena kamu cinta Al-Ikhlas. Maka jangan remehkan, karena ini dalam hal tauhid Al-Ikhlas ini adalah intinya. Yang kedua, istiqamah dalam hal amal, dalam amal. Istiqamah dalam amal ini sesungguhnya istiqamah fil amal kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu, di mana amal ini tidak berlebihan, tidak kekurangan. Anil ikhtiras minaz ziyadah wan nuqsan. Tidak berlebihan, tidak kekurangan. Berlebihan itu melampaui batas. Kekurangan itu berarti kurang dari yang wajib. Kalau yang salat 17 rakaat. Berlebihan itu gimana? Dulu ada seorang sahabiah, ketika dia nggak kuat salat malam, mengikat badannya dengan tiang-tiang masjid. Halakal mutanatti'un, karena Nabi akan celaka, binasa orang yang melampaui batas. Lepaskan tali-tali ini. Enggak boleh begitu. Kalau enggak kuat salat malam sambil berdiri, cukup dengan duduk. Jangan berlebihan. Jangan lebay. Termasuk menjadi imam salat, enggak boleh lebay. Sahabat Mu'ad menjadi imam buat kaumnya salat zuhur. Ada makmum yang meninggalkan mufaraqah. Dia dibilang munafik itu, kata Mu'ad. Lalu dia enggak terima, ngadu sama Rasulullah, panggil Mu'ad.
Nabi tidak marah sama makmum yang mufaraqah, tapi nanya dulu, kenapa Mu'ad? Apa yang terjadi? Ini dia, ini mufaraqah, munafik, kata Mu'ad. Kenapa kamu mufaraqah? Ya Rasulullah, dia salat zuhur yang dibaca panjang, Al-Baqarah, Ali Imran. Saya punya kebutuhan, saya punya pekerjaan, saya punya kegiatan, maka dia mendahulunya. Maka afattanun anta, Nabi tidak marah sama makmumnya, justru marah sama Mu'ad. Afattanun anta, kau membuat fitnah wahai Mu'ad. Afattanun anta, kamu akan membuat fitnah. Lain kali kalau mengimami jangan terlalu panjang. Kenapa? Ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan. Maka di situ Rasulullah luruskan, jangan berlebihan dalam hal amal. Jangan juga kekurangan. Kekurangan berarti tidak menunaikan yang wajib. Ada yang sholat cuma 3 waktu, itu kurang. Istiqamah tidak berlebihan, tidak kurang dalam hal amal. Lalu istiqamah dalam hal akhlak, anit tafrid wal ifrat, tidak terlalu ke kanan, tidak terlalu kiri. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqallah. Amal yang paling dicintai Allah itu yang terus menerus walaupun sedikit. Wa man taba ma'aka, bersama orang-orang yang bertobat padamu dari orang-orang yang tadinya kafir mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat yang mengikuti Nabi bersama mereka. Kenapa Nabi disebut duluan? Karena Nabi dalam ini menjadi contoh teladan dalam hal segala kebaikan, baik akidah, amal maupun akhlak. Wa man taba ma'aka wala tad'u, jangan melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Wa la tarakanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Jangan gabung sama mereka. Jangan ngumpul sama mereka. Kecuali untuk berdakwah. Jangan mendukung mereka maksudnya. Fatamassakumun nar, nanti kamu akan disentuh oleh api neraka, dijerumuskan dalam api neraka. Wa ma lakum min awliya, kalau sudah masuk neraka enggak ada yang bisa menolong. Nah, ayat yang berikutnya ini sangat indah sebagai terapi kalau kita terlanjur berbuat salah, terlanjur terjerumus. Bagaimana? Kita semuanya pasti pernah berbuat salah. Aqimis salata tarafayin nahar wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dirikanlah salat tarafayin nahar, di tepi-tepi siang, subuh, duhur, asar. Wa zulafam minal lail, awal malam, maghrib, isya. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, karena setiap kebaikan-kebaikan itu menghapuskan keburukan. Baina salawatil hamsi mukaffirat, antara salat lima waktu menjadi penggugur dosa. Ini diriwayatkan anak Abul Yasir bin Amr al-Ansari qala, atatni imra'ah, datang kepadaku seorang perempuan, tasdari tamran, hendak membeli kurma. Fakultu laha, aku katakan padanya, inna fil baiti tamran tayyib, di rumahku, dalam rumah ada kurma yang bagus-bagus, lebih bagus. Lalu perempuan itu masuk ke rumah. Qad dakhalat ma'i al-bait faqabaltuha, aku cium perempuan itu. Lalu aku datang pada Abu Bakar. Wa dzakartu dzalika, aku sebutkan tentang itu. Kata Abu Bakar, ustur ala nafsik, tutupi kesalahanmu. Wa tub wala tahbar ahadan, bertaubatlah, jangan kamu kasih kabar orang lain. Udah, Allah sudah menutup. Kullu ummati mu'afa illal mujahidin, kata Nabi. Umatku itu akan diampuni kecuali yang terang-terangan. Di antara terang-terangan itu dia berbuat buruk lalu membongkar aibnya, diceritakan sama orang lain. Orang tadi enggak puas. Atau itu Umar, aku datang pada Umar, dzakartu dzalika, aku katakan lagi tentang itu. Faqala ustur ala nafsik, tutupi aibmu, jangan kamu sebutkan. Watub wala tahbar ahadan, bertobatlah, jangan kamu kabarkan sama orang lain. Masih juga
Sahabat ini tidak puas dengan jawaban Umar. Falam asbir, aku enggak sabar. Hatta ataitu Rasulullah, aku pun akhirnya mengunjungi Rasulullah. Karena dia ini takut akan azab di hari kiamat. Bagaimana terapinya? Aku datang kepada Rasulullah, fadzakartu dzalika, aku sebutkan. Ada seorang perempuan membeli kurma kepadaku. Lalu ku katakan di dalam rumah ada kurma lebih baik. Lalu aku cium perempuan itu. Apa kata Nabi? Faqala li, Rasulullah bersabda, wa akhanta rajulan ghazian, kamu ini kamu berkhianat pada seseorang yang berjihad. Perempuan tadi suaminya lagi berjihad, diutus Rasulullah. Istrinya membeli kurma, dia kok rela-rela, tega-teganya dia mencium istri laki-laki yang dia itu berjihad. Maksud panjenengan kalau lagi diutus ke pedalaman, itu juga jihad. Ini rela-relanya ini. Nabi pun terdiam tawilan, sangat lama, hatta nazalat hadhil ayah, turunlah ayat ini. Jadi ini asbabun nuzulnya. Ayat yang mana? Tadi aqimis salata tarafayin nahar wa zulafam minal lail, dirikan salat di tepi-tepi siang, subuh, duhur, asar, awal malam, maghrib, isya, 5 waktu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, karena sesungguhnya yang baik-baik itu akan menghapus yang buruk. Kata Nabi, na'am idhab fa innaha kafarah lima amiltah. Tadi kamu sudah salat bareng kami kan? Sekarang pergilah. Itu salatmu sudah menghapus dosa-dosamu. Karena ini belum sampai dosa besar. Dosa besarnya kan zina. Baru memegang, mencium, maka pergi-pergi, udah Allah sudah mengampuni dosamu. Dzalika dzikrul lidzakirin, Al-Qur'an ini sebagai peringatan, aidzah, nasihat bagi orang-orang yang mau diingatkan. Dengan salat tadi semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah bimbing kita semua di jalan yang diridhoinya sampai akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan munajat dan doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka mendidik, menyayangi kami dikala kami masih kecil. Ya Allah, yang masih hidup bersama kami, bahagiakan sisa umurnya, sehatkan lahir batinnya, berikan istiqamah dalam ibadah, akhir hayat yang husnul khatimah. Yang sudah tiada, lapangkan kuburnya, cahayai dengan rahmatmu, jadikan kuburnya taman surgamu. Rabbana Allahumma ansuril muslimin al-mujahidina fi Filistin wa muslimin al-mustad'afina fi Filistin fi Gaza wa Rafah ya dzal jalali wal izzah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka as-sami'ud du'a waghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar
arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.